Halo semuanya, dan pada kesempatan kali ini kita bakal ngomongin tentang tantangan dalam membangun keluarga yang tentunya berorientasi pada anak muda. Jadi apa nih yang bakal kita bahas nih pada hari ini? Nah, bahasan hari ini kita akan ngomongin tentang apa itu keluarga, faktor dan peran keluarga, tantangan-tantangan di dalam keluarga. Di pikiran lo, keluarga itu apa sih? Menurut gue, keluarga itu adalah orang terdekat kita dan juga orang yang dapat kita percaya. Dan juga keluarga adalah tempat di mana kita bisa nyaman menjadi diri kita sendiri. Dari pandangan gua, keluarga adalah semacam tempat ya, atau bisa dibilang sebenarnya institusi di mana cinta kasih itu juga bakal terbuai ya, terlahir. Karena ada support system kan di dalam suatu keluarga. Nah, selain itu gue juga selalu percaya sih kalau keluarga itu semacam kayak akar yang paling mendasar yang bisa didapatin dari anak juga. Karena ya kita bisa bilang keluarga itu adalah sekolah kecil. Tadi gue dengar lu ada ngomong ya kan, kalau keluarga itu adalah tempat di mana kita kayak bisa mendekatkan diri kan ke orang-orang. Nah, emang gue mau tanya nih, karena banyak banget nih anak muda sekarang yang kayak bermasalah di hal ini. Emang lu deket sama bapak mak lo? Gue sih justru paling dekat sama mak gue karena dia tuh sering nanyain tentang gue, tentang sekolah gitu-gitu. Ya. Lu tak bisa tahu dari mana kalau lu itu deket sama mak lo? Karena kan definisi deket ini relatif kan sebenarnya. Ya, gue deket tuh karena sering cerita gitu-gitu. Ya, gue bisa Kalau lihat lu, sih dari muka lu curhat banget sih orang ke mama. Eh, kalau gue sih, kalau lu, kalau gue sebenarnya lebih deket ke, gue juga ke emak sih sebenarnya. Tapi gue bener, kalau lu kan lebih bohong sih kayaknya kan. Kalau gue bener, gue berani enggak deket sih, gue lebih. sih jujur. Gue sih lebih Muka deket gue ke tuh emak ya. orang jujur. Ya itu sih ya terserah lu lah. Soalnya, tapi emang bener sih ya kalau misalnya dibilang ya, emang banyak anak yang lebih condong itu lebih deketnya ke emak ya. Karena kenapa ya? Mungkin kayak gue nggak tahu kalau menurut dari gue sih, gue lebih akur sama emak kayak daripada bapak. Walaupun relatif gue juga akur sama bapak, cuma kayak lebih enak aja kalau cerita-cerita itu ke emak. Lu juga gitu nggak? Menurut gue tuh kalau cewek deketnya sama bapak, kalau cowok justru deketnya sama emak. Bener nggak sih menurut lu? Ya bener, Gimana? itu bener-bener. Mungkin ya ada kaitannya kayak ya cross gender ya, gue nggak tahu juga, tapi kayak emang lebih nyaman aja nggak sih, kayak beda gitu kan sensasinya. Iya sih, menurut gue sih kayak gitu emang. Iya, bisa dipercaya. Ya, gue sih selalu percaya kok sama lu, tenang aja. Iya, emang, Oke, emang oke. gue jujur kok. Lu aja Oke. yang nggak percaya. Renungkan ini. Sejauh apapun kamu pergi, keluarga adalah tempat kamu pulang. Lo setuju nggak? Gue sih setuju sama pernyataan itu. Menurut gue keluarga adalah tempat yang nyaman untuk kita tinggali dan tempati. Kita nyaman dan tidak stres jika kita bersama keluarga, dan keluarga yang baik menurut gue itu yang misalnya kita habis pergi jauh gitu. Keluarga yang di rumah tuh kayak nggak membuat kita nambah stres habis kita balik. Gue sih setuju banget. Karena menurut gue keluarga itu di mana ya, misalnya nih dalam lingkungan kita, dalam kehidupan kita nggak ada tempat naungan lagi. Menurut gue ya, satu-satunya tempat kita bisa berteduh itu adalah keluarga. Karena kenapa? Ya keluarga itu adalah orang-orang yang relasinya sebenarnya paling dekat sama kita. Ya bener-bener relasinya kandung loh ya, misalnya ya kan mama yang ngelahirin kita, ya kan, apalagi misalnya kita punya kakak, ya pasti relasinya itu lebih dekat dan lebih intim. Jadi menurut gue lebih enak banget sih, kayak kalau apapun ya, misalnya pergi sejauh apapun, ujung-ujungnya kita pasti juga bakal kembali ke keluarga. Karena pada dasarnya itu adalah inti dari kita sendiri. Kalau seumur hidup lu nih, Len, lu pernah pergi jauh itu sejauh apa? Dari keluarga ya? Ya, ya kalau yang sendiri ya, kalau menurut gue sih kayak pas acara sekolah gitu nggak sih? Kayak pas camping gitu-gitu. Oh, gue kira lu bakal ngomongnya pas sekolah. Kalau pas sekolah kan emang itu datang ke sekolah. Ya, tapi bener pas camping. Nah, lu kalau misalnya pas camping nih, lu itu ada nggak sih sebenarnya rasa kadang kangen sama keluarga? Atau misalnya lah ada nginep gitu lah beberapa hari gitu? Ada nggak? Kalau menurut gue sih belum ya, soalnya kan masih bentar.
Kayak kalau kayak camping itu kan menurut gue cuma 3 hari gitu. Iya Kayak, sih ya. kan lu juga kalau misalnya lu pernah nggak sih ditinggalin orang tua kayak mereka pergi gitu jalan berapa minggu buat ada urusan kerja atau apa? Iya nih, bener. Gue jadi inget nih, kadang sama bapak gue kan itu ya, ada kayak bisnis trip kan, terus kayak keluar negeri nih misalnya. Nah itu lumayan lama tuh, bisa kadang 2 mingguan. Nah itu jadi gue bener-bener dulu itu sempet ya, gue itu cuman kayak gue sama pembantu. Nah itu kan rasanya, itu tapi waktu, apalagi gue masih kayak SD waktu itu ya, dan gue nggak bohong, itu sebenarnya ada sih lah rasa kayak kangen gitu, tentunya ada ya. Karena maksudnya ibarat keluarga itu lagi saling berjauh-jauhan kan, dan gue sebagai anak kecil kayak gue tidur aja sampai nggak bisa tidur. Lu tapi merasa jauh nggak sih pas sama keluarga gitu pas kayak dalam waktu itu? Ya, kalau dibilang jauh sih, iya. Gara-gara gue juga belum ketemu ya, dan gue belum tahu yang namanya video call. Gue jadi bener-bener gak ada komunikasi sama mereka sama sekali. Itu bener-bener 2 minggu, gue gak tahu keadaan apapun, udah kayak gue hidup di hutan ya. Menurut lo, kewajiban istri, suami, dan anak itu apa aja di keluarga? Kewajiban mereka ya, menurut gue sih suami istri harusnya kegabung ya. Kewajibannya itu ngurus anak, kayak membiayai gitu. Apalagi kan sekarang tuh sebenarnya harus gender equality kan, kayak harusnya dua-duanya kerja gitu. Udah nggak ada yang di rumah. Kewajiban anak tuh dengerin orang tua, kayak kalau mereka masih tinggal di rumah ya, sama dia biayain orang tua tuh, mereka harusnya ikut peraturan yang orang tua bikin, dan ya dengerin lah mereka kalau mereka nyuruh kita sesuatu. Menurut gua kewajiban istri sama suami itu adalah, terutama ya, gue ngomongnya yang mereka yang udah punya anak, itu adalah tentunya be responsible with the kids. Kayak apa? Ya sekolahin, edukasiin, kasih penanaman moral yang baik. Terus tentunya kalau misalnya udah punya anak harus sudah siap memfasilitasi. Ya kan, memfasilitasi maksudnya apa? Kebutuhan-kebutuhan, misalnya susu, makanan, nutrisi, ya kan? Terus misalnya buku, bahkan kalau misalnya udah gede ya gadget, itu semua kan finansialnya juga perlu ya, dan itu udah kewajiban. Nah sedangkan untuk anak itu, kalau gue lebih ke kayak, misal nih, gue udah dikasih kan, bahkan misalnya buku agama udah dibeliin, laptop yang sekarang gue pakai ini juga dibeliin. Nah gue harus bisa be responsible dengan apa yang mereka udah kasih, dengan cara apa ya, kasih yang terbaik, misalnya belajar giat. Terus ya apalagi gue kan sekarang siswa ya, berarti seorang siswa harus bisa alokasiin yang terbaik nih, biar nilai gue baik, biar ya gue pass lah semuanya lah, dan ya bisa banggain ortu lah minimal. Gue mau nanya nih, kalau kayak misalnya kan ada kan orang tua tuh yang punya anak tapi kayak mereka nggak bisa ngasih anaknya apa ya, ngasih fasilitas gitu, malah mereka kayak sering marah-marah sama anaknya, nggak diurus, malah jadi apa sih, kayak dipukulin gitu kalau mereka lagi stres. Menurut lu gimana tuh? Nah, menurut gue itu lebih ke arah kayak toxic parent sih, karena, dan sekali lagi ya, menurut gue orang tua kalau yang sampai mukul itu biasa udah kelewat batas. Antara gini, mereka antara semacam, mungkin ya, ada beberapa orang tua yang trauma loh, Sen, kayak mereka mungkin masa kecilnya dididik gitu. Jadi kayak mereka itu in a loop doang loh, ngerti nggak? Kayak in circle, di mana mereka itu udah didoktrin sama hal itu buat dijatuhin lagi ke anaknya, ngerti nggak? Gue sih kayak pernah dengar ya, kayak orang Afrika tuh kayak dididiknya itu kan keras ya, yang apalagi yang zaman milenial sekarang. Kayak soalnya kan mereka orang tuanya kerja keras gitu. Pas pulang sering marah, dipukulin gitu kalau dapet nilai jelek. Asia juga sih sebenarnya. Cuma kayak mereka, menurut gue sih yang ngerasain gitu, mereka kalau punya anak tuh nggak mau mereka ngerasain hal yang sama nggak sih? Kayak gue pernah dengar gitu mereka cerita. Oh jadi kayak mereka, maksud lu jadi kayak siklusnya stop sampai di situ aja kan? Dan seandainya mereka punya anak, mereka nggak mau ngedidik kayak gitu ya? Iya. Ya bener sih, sebenarnya ada juga mungkin. Jadi bilang ya dunia kan penuh persentase ya, pasti ada rasionya lah. Tentunya bener, tapi kata lu kayak misalnya nih,
gue nih misalnya gue kayak pernah dicambuk. Cambuk sih kejam banget sih. Maksudnya, ya, tapi tentunya gue kan tahu ya jadinya kan rasa sakit itu kayak gimana kan misalnya kan ya ya perihnya gimana, dan tentunya kayak it's not like something that you want to try lah. Nah tentunya kalau misalnya gue udah punya anak nggak bakal kan. Tapi benar-benar gue setuju sih. Tapi gimana ya sebenarnya kalau orang tua yang bisa marah-marahin anak ya gara-gara hal itu, terutama nilai, menurut gue juga ke gengsi nggak sih Sen? Kayak mereka misalnya biasa bandingin sama anak sebelah. Jadi ya kan contohnya mungkin apakah lu merasakan itu? Sebenarnya banding-bandingin itu nggak baik. Gue sih sebenarnya nggak jarang ya bandingin. Kayak orang tua tuh udah open minded tentang kayak gitu, edukasi sekolah tuh nggak menjamin masa depan. Nah, jadi kayak misalnya kalau mungkin dapat nilai jelek ya kayak misalnya nilainya jelek itu cuma diceramain, nggak dimarahin kayak dicambuk. Ya benar, gue setuju sih ya, bersyukur lah ya ortu lu udah open minded ya, semoga ya kedepannya lu juga bisa open minded ya kalau lu udah punya anak. Gue doainnya kayak gitu sih. Komunikasi di keluarga itu penting gak sih? Menurut gue sih penting ya, kayak kalau kita sering komunikasi tuh jadi kayak kita merasa lebih dekat nggak sih, kayak misalnya kita bisa lebih gampang, lebih enak gitu ceritanya kayak misalnya ke orang tua gitu kalau ada masalah. Menurut gue sih penting banget di keluarga. Ya tentunya penting sih, karena komunikasi itu salah satu semacam kayak jembatan utama ya untuk mengetahui satu sama lain. Ya terutama menurut gue itu komunikasi. Kenapa begitu penting? Karena itu adalah salah satu jalur kita membangun kepercayaan antara satu sama lain. Karena kalau kita udah percaya deh, keharmonisan itu pasti gampang banget deh didapetin. Karena ya pada hakikatnya sendiri kita itu sering berantem itu karena kita nggak mengetahui sebenarnya orang itu kayak gimana, atau latar belakang apa, atau sebenarnya mereka kenapa sih. Nah, cara kita cari solusi dari hal tersebut ya komunikasi tentunya. Ya, gue sih setuju ya sama perkataan lu itu. Soalnya kayak misalnya kan kayak misalnya bapak lu gitu kayak capek gitu, terus pas pulang gitu kayak tiba-tiba marah-marah, tapi kita nggak tahu dia marah-marah kenapa, padahal dia sebenarnya tuh lagi capek, terus kita bikin stres, tapi kita merasa disalahin gitu nggak sih, kayak kalau dia marah-marah tiba-tiba tanpa alasan. Nah iya ya, sebenarnya kalau dalam situasi gitu menurut gua kayak sebenarnya nggak ada yang bisa disalahin nggak sih, karena antara dia capek terus kita juga jadi malah salah tangkap gara-gara dia tiba-tiba marah-marah ya kan. Jadi kayak tapi kadang-kadang kayak gitu tuh bisa bikin malah keluarga menjauh gitu kan. Misalnya anaknya trauma gitu. Ini trauma sih enggak sih, itu agak berlebihan sih trauma gara-gara. Maksudnya kalau dikit-dikit kayak gitu, kayak bisa. Komunikasinya malah mereka jadi susah gitu. Ya. Kayak misalnya kan kalau kayak bapaknya galak, lebih mending dekat ke ibunya gitu. Ya, nah bener sih, tapi emang bener, makanya satu-satunya cara ya sebenarnya ya emang itu ya komunikasi, kayak lu kasih tahu apa yang lu pengen kasih tahu, walaupun kadang susah, tapi itu harus dilakuin. Sebenarnya nggak susah sih, cuma kadang kayak lu malu kan, kadang kan kayak lu malu nggak sih, kayak kadang harus ya kan kayak kasih tau, misalnya jangan galak-galak dong, kayak kan nggak enak kan ngomongnya kan, pasti kan kayak aneh gitu kan. Tapi sebenarnya kalau lu mungkin ngomong itu, atau mungkin ngomongnya jangan to the point gitu lah, kayak mungkin lu malu, cuma kayak coba kayak berunding gitu loh, kayak misalnya di kamar orang tua gitu kan, ngomong sejenak, yang ngomong mereka ya diskusi, berdialog, pasti ada jalan keluarnya. Cuma kalau nggak dari orang tuanya juga mereka lebih open ya sih ke anaknya gitu, lebih baik dari orang tuanya. Soalnya kan anak-anak biasanya kayak lebih malu gitu, lebih takut. Oh, maksud lu jadi rata-rata maksudnya orang tua yang bakal inisiatif ngomong ke anaknya gitu ya, kayak open. Iya. Bisa dibilang sih iya sih, tapi kalau gue kan ngomongin tentang gue nih. Kalau gue itu lebih sering gue yang ke orang tua. Jadi kayak gue yang ke kamar orang tua, gue ngomong ada masalah, ada apa, gue langsung cerita. Kalau lu emang apa? Kalau lu itu ya orang tua yang ke lu?
Enggak sih. Ya sama aja. Iya kan, lu kalau ada masalah pasti biasa lu duluan kan, pasti yang ini kalau misalnya emang ini perlu dibicarain. Iya, tapi gue juga lebih jarang sih buat cerita ke orang tua. Iya, main game terus. Bukan, maksudnya kayak kalau dibahas tuh misalnya bilang suka sama siapa, sering malah jadi dibilang. Wajar lah ya kan, orang tua zaman now ya, itu kan itu namanya ya Sen, memastikan jodoh masa depan daripada jomblo terus jomblo akut. Aduh. Menurut lo, hubungan seks dari Pak Sutri itu termasuk komunikasi nggak? Aduh, pertanyaan yang sulit ya. Menurut gue sih sebenarnya komunikasi juga, menurut gue ya, kayak sebagai pasangan suami istri tuh mereka tuh kayak lebih dekat nggak sih kalau melakukan hubungan gitu. Oke, kalau misalkan dari gua, tentunya ya hubungan intim ya antara yang tentunya yang sudah legal itu penting sih. Tapi gini, ada sebenarnya kayak ada pertentangan nih, gimana Pak Sutri itu sendiri memaknai hal tersebut. Karena ada beberapa orang, ya ada beberapa pasangan yang memaknai secara negatif. Negatif itu apa? Antara nih, misalnya ada paksaan yang gue bilang ya, kayak lu lihatlah di berita-berita banyak gak sih kayak yang orang-orang gitu kan, kayak ada loh yang sampai ditusuk. Nah itu gila sih. Tapi kalau misalnya ya dimaknai secara baik, memang pertama misalnya emang untuk kesejahteraan, ya kan, untuk keharmonisan, dan juga ingin memiliki anak, ya tentunya ya itu adalah bentuk komunikasi yang sangat baik, karena itu menurut gue ya hubungan yang sangat dalam gitu kan. Nah gini Sen, ini kan salah satu topik yang hot ya. Sebenarnya kayak ini kita angkat gara-gara kita tahu kan kayak banyak banget diperdebatin sama anak muda. Apalagi ya kalangan sekarang mah ngomongin gini itu pak hot. Nah, kalau nih misalnya gue tanya, ini gue eksplisit ya, tapi maksudnya gue nggak mau ngacu ke negatif, kayak kalau misalnya hubungan seks itu dilakuin oleh pasangan yang masih pacaran, apakah itu masih bentuk komunikasi? Gimana ya? Kayak sebenarnya kan kalau di Indonesia tuh udah ada peraturannya ya. Kalau kayak cowoknya udah janji buat nikahin tuh, cowoknya bisa dimasukin penjara kalau batalin janjinya gitu. Jadi tergantung sih menurut gue. Kayak kalau emang mereka udah kayak tunangan. Setiap orang beda pemikiran ya. Kalau misalnya dari gue, kalau misalnya dari masih pacaran ya, gue sebenarnya gini sih, gue nggak tahu kan adat perseorangan gimana, mungkin ada adat yang memperbolehkan, tapi dari setahu gue kalau misalnya memang dari pandangan agama, hal tersebut tentunya lebih tergolong ke arah zina ya, karena kenapa? Pacaran itu kan masa kita mengenal satu sama lain, nah dimana kalau pacaran itu banyak banget ya, apalagi zaman kayak pacaran monyet gitu kan, cinta monyet, dimana ya come on lah, masa lu udah kayak gitu dan ternyata lu nggak berkomitmen, ya itu jatuhnya bukan komunikasi, itu namanya lebih ke arah ya muasin nafsu, jadi kayak beda lagi. Itu udah yang gue bilang tadi, acuannya ke negatif. Cuman ya bener, mungkin yang lu ngomongin kayak beberapa adat ya, karena gue pernah dengar ada beberapa yang kayak misalnya udah kayak mau nih, udah kayak tunangan, sebenarnya belum legal, tapi kayak emang adatnya udah boleh, jadi kan maksudnya kayak gitu kan. Iya. Nah iya, mungkin bisa karena ya Indonesia pluralisme, maksudnya kan keberagamannya banyak, ya kan? Jadi pastinya ada banyak ya paham berbeda-beda. Dan kalau misalnya memang adatnya seperti itu dan memang sudah temurun ya, secara temurun dilakukan terus seperti itu, menurut gue bisa jadi komunikasi. Karena kenapa? Komunikasi yang baik ya. Karena kenapa? Memang sudah sepatutnya seperti itu, dan orang tua dan misalnya kepala adat sukunya sudah tahu loh apa sih sebenarnya nilai yang ada di balik itu, ya itu jadi bisa hal yang positif. Jadi sebenarnya tergantung persepsi aja sih. Ya, tapi menurut lo kayak misalnya kayak di negara lain tuh, kayak di Amerika gitu, kayak hubungan seks antar pacar itu kan udah kayak biasa gitu ya, terus mereka ninggalin gitu. Jadi menurut lo gimana itu? Nah, kalau itu menurut gue sebenarnya gini sih, kayak kita kan di Indonesia ya, kayak kita itu prinsipnya itu dari Indonesia sama Barat aja beda banget kan. Jadi gue kalau tentunya kepercayaan kita kan
itu sebenarnya adalah hal yang salah kan. Tapi gini, sebenarnya gue juga bilang ya, kalau dari gue sendiri kita nggak bisa ngejudge. Karena kenapa? Lingkungan mereka juga seperti itu. Ini yang kayak, lu pernah dengar gak sih ceritanya dari Sir Herman atau Sir Peter ya dulu, yang ngomongin kayak kalau ada maling, ya ada anak maling tinggal di lingkungan maling dan dia selalu lihat kegiatan maling, dia bakal tahu nggak itu kegiatan yang jahat atau buruk atau baik? Enggak kan? Ya, Gara-gara enggak sih. ya enggak kan? Makanya maksud gue Ya, kayak iya. udah wajar gitu. Iya, nah itu yang mau gue tekenin. Jadi kayak kita bisa tahu itu salah gara-gara kita tinggal di Indonesia. We know kayak di sini kan kayak yang nggak boleh lah sepatutnya kayak gitu ya. Dan sebenarnya beda pemikiran lah. ya beda pemikiran. Nah gara-gara kita tinggal di Indonesia, kita jadi sudah taunya seperti itu kan. Tapi gue sendiri sebenarnya ya setuju lah, karena menurut gue hubungan semacam itu tuh memang perlu ini ya, kayak berkomitmen yang bener-bener loh, bukan sekedar cuman asal jadi langsung. Ya betul, itu yang maksud gue ya. Menurut lo sendiri gimana sih biar komunikasi itu bisa terjalin? Komunikasi biasa ya, kayak misalnya kalau menurut gue ya, kayak istri gitu, kayak harus sering nanyain suaminya kayak gimana gitu. Kayak misalnya kayak kelihatan gitu lagi ada masalah, harus ditanyain, jangan membebani gitu. Kayak misalnya lagi ketat gitu keuangannya, jangan minta Hermes lah, mobil baru. Ya, gue juga setuju sih, kayak biar komunikasi itu bisa terjalin perlu adanya kepekaan juga ya. Kayak gimana sih kita bisa tahu kondisi orang itu saat itu sedang apa, misalnya sedang terpuruk, ya juga bisa mungkin sedang happy, ya kan? Dan juga tentunya harus ada keterbukaan. Karena kenapa? Ya kalau lu mau ngomong, tapi misalnya orang yang lu juga mau ngomongin nggak terbuka, dan mereka sebenarnya nggak mau dengerin lu, ya komunikasi nggak bisa terjalin. Lu nya udah terbuka, lawan bicara lu nggak mau terbuka, atau vice versa. Jadi ya emang lu juga harus terbuka, dan lu juga harus tahu kalau misalnya orang itu emang lagi perlu nih, kayak lu dengerin gitu ya, misalnya istri lah kan dalam lingkup keluarga ya, misal lu seorang suami nih Sen, ya kan, terus lu lihat istri lu belakangan 5 hari ini misalnya kayak agak murung, ya lu tanya ya kan, ya lu peka dikit gitu kan. Kalau misalnya nih nanti lu kelak kan bakal berkeluarga, nah misal istri lu itu kayak jejak-jejak ingin selingkuh gitu, nah lu bakal gimana? Dan lu udah mulai peka nih, itu akan terjadi, lu bakal gimana? Komunikasi atau kayak, apapun? maksudnya ini istri atau pacar? Istri, ngomongnya gua istri. Baru benih loh, baru benih, belum execute. Lu pun merasa ya sebenarnya. Lu gimana biar ini ngomongnya? Gue mau denger aja cara lu. Ya, kayak kalau gue masih bisa perjuangin ya, kayak ya gue usahain untuk dia balik ke gue gitu. Tapi kayak kalau udah nggak ada rasa gitu sih, jujur nih, kayak pasti cerai. Gue mending cerai aja. Maksudnya lu nggak ada rasa itu gimana? Karena gue mau memperjelasnya ya, gue mau tahu. Ya kan kayak dia mau selingkuh kan, kata lu. Ya kayak kan artinya udah nggak ada rasa kan sama gue gitu. Tapi lu bakal mencoba nggak? Atau lu langsung relain bener-bener? Iya. Gue nih kalau gue di hubungan tuh gue utamain loyalty sih. Kayak kalau dia emang udah bersifat untuk selingkuh, ya gue udah lose interest gitu. Oke. Nah berarti mungkin kalau lu sendiri itu komunikasi yang paling pentingnya justru ada di pacaran, gara-gara lu harus tahu dia itu sebenarnya tipe orang yang setia atau enggak kan, biar hal itu nggak terjadi di kemudian hari gitu kan. Iya, makanya kayak gue tuh sebenarnya kayak kalau mau nikah tuh juga nggak mau cepet-cepet gitu juga ya, kayak mau mapan dulu, mau punya duit. Umur 50 Enggak juga, maksudnya kayak kalau misalnya gue bisa udah dapet duit pas ya umur muda, ya nggak apa-apa nikah muda. Tapi kayak gue tuh mau usahain biar bisa anaknya tuh bisa dapat sekolah bagus, edukasi bagus ya. Dan gue juga kayak udah punya duit kan, jadi kita bisa ngajarin loh, nggak sibuk banget gitu pas punya anak.
Oke, boleh ya buat para wanita yang mendengar video ini, Anda tahu ya, objektif Bapak yang satu ini itu sudah sangat rinci ya, memberi edukasi yang sangat baik, fasilitas yang baik ya. Ini adalah calon yang hebat nih dia sepertinya teman-teman. Jadi bisa saja nanti aku taruh kontak ya paling ya. Terkadang ada beberapa hambatan yang membuat komunikasi itu sulit terbuai. Misalnya karena temperamen, egoisme diri, dan permusuhan. Bagaimana lo bisa mengatasinya? Kayak antar keluarga ya. Sebenarnya kayak kalau keluarga sih udah sulit ya. Kayak sebenarnya kan kalau di pacaran itu kan pacaran tuh buat kita tuh tahu sifat mereka gitu. Kayak mereka egois gitu-gitu. Kayak kalau nggak cocok kan makanya kita cari yang lebih cocok ya menurut gua. Oh, Jadi berarti kan misalnya kalau Oke. saling egois gitu kan susah ya. Malah walaupun dipaksain akhirnya tetap ribut mulu gitu. Mungkin dan akhirnya juga akan cerai gitu. Jadi menurut gue sih kayak pas saat pacaran tuh lebih cari tahu, lebih kenal kayak sifatnya gimana gitu. Kalau emang nggak cocok tuh jangan dipaksain karena cuma buang-buang waktu. Karena kan pacaran iya. tuh harus lebih lama ya menurut gue. Oke, Seperti oke. yang gue bilang sebelumnya. Oke, berarti mungkin kayak gue bisa singkatin kayak menurut lu ya, kalau misalnya nih memang di perkawinan komunikasinya memang udah bentrok banget, sulit terjalin, itu sebenarnya karena waktu masa pacaran itu kayak kurang pematangannya belum maksimal. Iya. Oke, Makanya gue, gue kurang suka sama orang yang nikah muda gitu. Kayak padahal pacarannya baru setahun. Kan sebenarnya tuh kita belum tahu sifat aslinya kan. Bisa aja berubah gitu abis nikah. Kan sering kan terjadi gitu. Kayak abis nikah langsung Iya. berubah. Nah Kayak kalau gitu, kadang-kadang suaminya nggak romantis lagi gitu. Kan nah, sering kan kita dengar. kalau misalnya kayak gitu lu bakal gimana? Nah ini berarti kan udah terjadi nih, terpaksa lu harus tangani dong gimana? Kalau itu udah terjadi ternyata. Ya usahainnya ya gimana ya? Ya coba aja sih ngertiin pasangannya. Kayak pemikiran dia gitu. Kayak mungkin kan dia dibesarinnya juga dengan cara yang beda ya, makanya dia egois gitu. Oke, Ya, oke, oke. ya gitulah, harus ngertiin pasangannya. Di kehidupan penuh keberagaman ini, marak ditemukan perkawinan beda agama, atau biasa disebut perkawinan campur. Bagaimana tanggapan lo? Kalau di Indonesia kan emang agama, misalnya kalau nikah sama agama Islam ya, kan Islam tuh emang lebih banyak gitu. Kayak kalau emang cinta sih gue setuju ya, kayak ya kalau mereka emang cinta kan ya pasti mereka ngertiin lah agamanya gimana gitu. Cuma emang ribetnya tuh abis punya anaknya mau milih agama apa. Kayak gue punya temen dulu namanya Chris, dia pindah agama 2 kali gara-gara orang tuanya beda agama gitu. Jadi kayak orang tuanya malah berantem gara-gara mau anaknya agama yang sama. Ya tapi bener sih kalau misalnya perkawinan campur itu susahnya bener ke anaknya agamanya. Karena kenapa? Kalau cinta antara pasangannya udah gampang karena udah tumbuh. Cuman ketika mereka berkomitmen langkah lebih maju lagi yang punya anak itu yang ribet. Nah Ya, makanya menurut gue sih ya kalau kayak sebelum nikah gitu mereka harus omongin gitu kayak anaknya emang harus gimana gitu. nah Mungkin satu caranya itu kayak mereka punya 2 anak jadi satu bisa agama yang satunya, satu agama yang satunya. Ya harus dipikirin dulu lah jalannya kayak sebelum mereka ngelakuin ke next step itu. Iya, tapi benar. Kalau misalnya gue ngacuin ya ke agama Katolik ya, dari apa yang gue tahu dan emang kebetulan gue sebenarnya pernah ngobrol sama Romo gitu ya, dia kayak pernah bilang sih kalau misalnya perkawinan beda agama itu tentu emang nggak bisa dihindarin karena Indonesia memang benar kayak jodoh itu bisa aja loh sebenarnya beda agama. Nah tapi gimana? Nah emang ada ternyata dispensasi kan kayak semacam kelonggaran.
Tapi di dalam kelonggaran itu sebelum diberi ada beberapa persyaratan. Nah, salah satunya benar yang saya bilang harus diomongin dulu anaknya nanti gimana. Nah, syarat untuk yang Katolik memang anaknya ya diusahakan semaksimal mungkin harus dididik secara Katolik. Itu kenapa juga ditekanin gereja sebelum mulai ya memang mengambil langkah itu harus benar-benar dimatengin dulu. Karena kalau nggak bisa. Karena banyak banget kalau kayak temuin ujungnya jadi susah dipertahanin loh komitmen kayak gitu kan. Ya gitu. Lo setuju nggak dengan program keluarga berencana atau KB? Ya sebenarnya tuh keluarga berencana itu biar kayak mereka tuh siap gitu nggak sih? Siap untuk kayak kalau kebanyakan anak kan ngurusnya susah gitu. Memberi kasih sayangnya juga harus terbagi kayak jadi lebih ribet gitu. Kalau 2 anak kayaknya emang lebih cocok menurut gue sih. Ya, nah benar, gue juga setuju. Karena emang kalau kita ngacu ya dari pandangan gereja juga ya, karena gue juga ngomongin secara agama ya. KB itu gereja pun setuju kok teman-teman. Jadi kayak nggak dilarang atau misalnya ya di disobey ya. Karena memang itu manfaatnya berguna. Misalnya apa? Nih, kayak lu misalnya semakin dikit ya punya anak, berarti kan faktor resiko yang bakal diderita ya oleh istri lo nih. Misal amit-amit lah ada masalah, ada misalnya bayinya orientasinya salah, prematur, atau yang bisa mengancam ibunya, itu kan semakin besar. Karena semakin banyak kuantitinya, kayak misalnya mau hamil 10 orang gitu kan, berarti resikonya juga faktornya bisa dikali 10 gitu kan. Nah, itu kenapa gereja dukung, karena meminimalisir juga resiko seperti itu. Dan kedua tentunya, kayak lu tau lah ya kan, Sen, kayak semakin dikit, actually the less the quantity, the more the quality kan. Jadi kayak kualitasnya makin naik, ya kan? Jadi pusat orang tua terhadap anak-anaknya juga bisa semakin baik. Misalnya edukasinya benar-benar bisa diperhatiin loh tiap anak kayak gimana. Iya, lebih dekat juga kan. Biasanya kalau punya anak satu doang gitu kayak mereka lebih di pampered nggak sih? Tapi bisa lebih intim. Nah, cuman ada beberapa anak yang justru nggak suka tunggal gara-gara ya mereka jadi nggak bisa cerita ke orang tua ya kan. Kayak sepi gitu tapi sepi ya. Apalagi kalau orang tuanya kayak sibuk mulu gitu. Nah iya itu, makanya menurut gue sebenarnya kalau gue sendiri ya, kalau misalnya kelak ya gue juga mau umurnya 2 sih, karena jujur aja kalau dari gue sendiri kalau gue tunggal kayak gue sedih sih. Aduh, Cuma dari ekonomi juga termasuk kan, kayak kalau punya anak banyak banget, memberi edukasi yang bagus juga susah, karena sekolah tuh yang bagus kan mahal ya. Iya contohnya Saint John aja udah 3 juta. Iya, itu aja harga UMR itu. Kali 10, lu anaknya 10 sen gimana sih anaknya 10? 30 juta per bulan. Tapi akumulasi belum sih. Kuliah aja bisa 300 juta. Iya itu ngeri makanya. Ya biasa sih yang anaknya di atas 10 ya kayak Atta Halilintar sih syukur-syukur ya Sen, kalau anaknya 10 mah udah syukur itu. Tapi itu kalau udah yang di desa gimana? Ya makanya jadi budak harus ke bantuin orang tua. Ya makanya malah mereka jadinya nggak sekolah nggak sih, kayak fokus bantuin orang tua doang. Biasa gitu juga malah orang tua anaknya justru nggak bisa berkembang gitu. Ya, nah ini coba gue mau tanya deh. Nah, KB itu kan ada yang alami sama ada yang buatan ya. Yang alami itu maksudnya apa sih? KB alami itu kan maksudnya biar meminimalisir resiko nih. Misalnya lagi ada hubungan seks, biar nggak terbuahi, itu jangan misalnya melakukan hubungannya di dalam waktu subur. Nah, sedangkan yang KB buatan itu ya yang suntik dan yang lain-lain. Nah, tapi dari yang buku ya, gue nggak cukup buku, sebenarnya pandangannya itu melarang KB yang buatan dan hanya diperboleh KB alamiah. Nah, menurut lu gimana sih? Karena katanya KB buatan itu ini mengganggu fungsi manusia. Jadi kayak tidak sepantasnya dibuat kayak gitu tapi dipaksa. Nah, itu menurut gereja gitu. Nah, menurut lu gimana? Kalau yang itu termasuk nggak sih kayak dimasukin alat gitu? Masuk karena itu termasuk karena itu masih memengaruhi. Makanya gereja ini bilangnya gara-gara
hal tersebut itu memengaruhi secara eksternal langsung. Jadi kayak kalau misalnya lu nih misalnya hubungan gak masa subur itu kan alami kan berarti kan kayak emang tubuh kita kayak gitu. Nah kalau lu berarti gimana? Mikirnya gimana gue ini? Gue jujur ya nih, gue jujur tuh setuju ke sebagian hal gitu. Kayak misalnya kalau alat yang cuma buat sebentar doang itu gue setuju. Kayak pil KB gitu-gitu. Gue sih setuju ya menurut gue. Oke, benar. Kalau gue sendiri, kalau yang disuntik gitu-gitu, gue kurang setuju sih. Tapi ngeri sih, tapi emang gitu ngeri, Jo. Aduh. Kayak kalau itu ngelanggar, gue ngerti. Soalnya itu emang ngerusak tubuh yang Tuhan berikan. Tapi kalau yang cuma sebentar, gue kurang setuju sih. Ya, nah tapi gue juga setuju sama Sandro karena gini, menurut gue kayak kalau misalnya ya penggunaan semacamnya pil KB atau yang buatan ya, tapi yang bukan vulgar banget, itu biasanya efektivitasnya bisa lebih tinggi. Karena kenapa? Kalau alamiah itu deg-degan juga ya. Kalau misalnya salah ngitung hari, ternyata di masa subur, waduh, yang ternyata awalnya gue mau. Sama gue mau nambahin nih, kayak orang yang pakai pil KB, pakai alat itu mereka kan belum siap juga punya anak. Kayak jadi misalnya nih kejadian tiba-tiba punya anak, itu anaknya kan tidak terancana, jadi kayak anak buangan ya sih. Jadi kayak gue sih lebih setuju ya, kayak kalau mereka pakai, kalau emang mereka udah siap baru mau punya anak ya silahkan. Benar-benar kalau belum siap jangan ya, menurut gue ya. Ya benar-benar, nanti malah jatuhnya bener ada pemikiran gitu ya, malah jadi anak buangan. Dan gara-gara orang tuanya ya sebenarnya nggak mau kan, tapi tiba-tiba dikaruniai ya kan, jadi justrunya dia. Soalnya kalau punya anak tuh responsibility-nya tuh kan besar ya, harus punya rumah, harus biayain sekolah, bayar tagihan, harus ya banyak lah pokoknya. Acap ditemui mereka yang kawin hanya didasari oleh hal materialis dan hedonis. Apakah lo akan begitu, Kelap? Kayak menurut gitu gue sih di zaman sekarang tuh emang kayak gitu ya, cewek nyarinya emang cowok yang kaya. Tapi kalau kayak nikahnya cuma gara-gara kaya, nggak cinta sama sekali, kayak misalnya bangkrut pasti ditinggalin gitu, itu gue nggak setuju. Tapi kalau nyari yang mapan ya gue setuju sih. Oh iya, gue setuju juga sama lu, gue setuju. Karena emang ya duit kita masih gini lah, kita ini tinggal di dunia, kita belum di surga kan, kayak ya bukan surga, kita nggak tahu ya kayak surga neraka, pokoknya kan antara dua itu ya semoga surga lah ya. Kita kan masih ada hidup di dunia. Tuh butuh uang. Iya, ya, sehebat-hebatnya kita, sesuci-sucinya ya, mau sepikir apapun kita ya tentunya kita emang pasti ada jiwa materialis. Karena manusia kan nggak sempurna ya. Nah kalau misalnya ngomongin hedonis ya, menurut gue sendiri ini ya teman-teman, lagi-lagi nih dari cara persepsi kita hedonis. Sekarang gini, lagi-lagi manusia nggak luput loh. Kayak menurut gue malah mereka yang ngomong kayak gue nggak hedonis, kayak gue nggak bakal ada sama sekali. Menurut gue itu kayak come on lah, kayak be realistis. Kita di dunia kok, kayak gue pun juga ada pasti unsur-unsur hedonisnya. Cuman gimana kita bisa ini loh nyeimbanginnya, gimana kita bisa kayak melihat loh, kita berpikir secara rasional. Jadi kayak jangan sampai justru itu yang meliputi lu semua, yang kayak nutupin apa yang sebenarnya jati diri lu gitu loh, yang pingin. Karena ya kalau menurut lu kayak misalnya cewek muda gitu nikah sama om-om, kayak biar bisa beli Hermes, biar bisa hidup lifestyle yang itu gimana? Lifestyle yang mahal. Nah, kalau itu ya lifestyle gitu. Nah, kalau itu menurut gua sendiri itu berarti tujuannya udah beda. Tujuannya udah bukan ini lagi kan. Tujuannya udah buat materialis. Nah, itu yang nggak boleh, karena kalau itu apa ya, bicara soal ini juga ya, apa mengenai agama juga ya, it's not like itu berarti udah nggak ada cinta kasih lagi di keluarga. Karena yang tadi gue bilang juga, lu bilang keluarga itu sebenarnya kan cinta kasih, bibit-bibitnya. Nah kalau misalnya kayak gitu, ya cinta kasihnya ada belakangnya cinta kasih duit, maksudnya cinta kasih Hermes. Jadi bukan, Tapi bukan. Kalau menurut lu kalau cowoknya cinta gimana ya? Kayak jadi one sided love gitu. Nah kalau one sided ya jadi aduh, cowoknya cinta, ceweknya nggak cinta tapi dibiayain terus jadi ya kan. Iya. Kalau misalnya itu menurutku ya tetap salah sih. Cuma saya ya cowoknya
ya udahlah, ibarat kayak ya udah jatuh ke perangkap gak bisa ngapa-ngapain ya terima nasib Iya. gitu kan. Kan soalnya cinta juga bisa bikin buta kan, ada Iya, perkataan seperti itu. bener ya, jadi buta ya dia, jadi Iya. susah kan. Walaupun sebenarnya ya, makanya ya teman-teman kalau bisa ya, dan terutama ya kayak ini juga sekalian deh buat kayak wanita dan pria, kalian yang tadi gue bilang harus peka. Kayak apa? Kayak kalian harus tahu dong, walaupun misalnya nih mereka ya misalnya kaya ya, tapi kayak jangan hanya dideketin ya lagi-lagi karena uang. Kayak kita tuh kan hidup berdampingan ya kan, kita harus tahu dong satu sama lain. Kayak kayak lu kayak nggak enak gak sih Sen? Kayak lu misalnya make use of something doang, kayak emang lu manfaatin sesuatunya itu doang kan nggak enak kan, kayak nggak etik Iya. juga kan. Makanya ya itu yang juga Sandro bilang tadi, kalau pacaran itu atau misalnya mengenal orang itu harus benar-benar secara dalam, biar kita benar-benar tahu apa yang mereka sebenarnya empunya kan, bukan cuma sekedar asal tembak jadi punya rumah, dibeliin Hermes, cowoknya buta ya kan, jadinya aduh jadi kacau banget kan. Aduh. Baik, segitu saja yang dapat kami berikan pada hari ini, dan terima kasih ya karena sudah mendengarkan ya ibaratnya curahan hati kami ya dari anak muda ya kan, orasi anak muda. Kiranya hal ini dapat bermanfaat ya, dan tentunya dapat menjadi bekal untuk masa yang datang, dan kiranya ada benih-benih juga knowledge ya, pengetahuan tambahan yang bisa didapatkan dari video ini. Terima kasih dan dadah. Ya, baik.